bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan. Beredar klarifikasi mantan Kapolri Dai Bachtiar terkait kasus Vina Cirebon, ini fakta yang diungkap. Belakangan ini viral di media sosial yang mengaitkan nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purn, Dai Bachtiar dan keluarganya dikaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Tudingan tersebut menyudutkan nama baik mantan Kapolri dan keluarganya tersebut. Menyikapi hal itu, belakangan juga beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bachtiar dalam bentuk flyer. Flyer ini juga beredar di kalangan masyarakat di Kabupaten Indramayu. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bachtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Eki dan Vina Cirebon tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bachtiar yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bachtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bachtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bachtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Koordinasi. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi, selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang. Maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bachtiar. Yakin dengan kesaksian Suroto, ex-Kabareskrim sebut para tersangka kasus Vina Cirebon bisa selamat, benarkah? Ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji angkat suara soal saksi baru yang muncul dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Saksi tersebut yakni Suroto yang menyatakan dirinya lah penolong pertama Vina dan Eki di flyover Talun Cirebon. Menurut Susno Duaji banyaknya kesaksian termasuk keterangan Suroto, bisa membuat terang suatu perkara. Ini bagus sekali ya, kesaksian yang berbeda-beda ini bagus. Dalam menyidik perkara inilah yang akan membuat terang perkara, ungkap Susno Duaji. Hal ini dikarenakan kesaksian Suroto menurutnya lebih meyakinkan, karena telah didukung oleh 2 anggota Polri, serta petugas PAT yang ada di rumah sakit.
Karena didukung oleh 2 anggota Polri, dan didukung lagi nanti dengan petugas perawat yang ada di rumah sakit, tambahnya. Susno Duaji pun menegaskan jika pernyataan Suroto itu benar, maka perkara kasus Vina ini akan berbalik 180 derajat. Bahkan terpidana yang sudah disidangkan dan mendapatkan vonis menurut Susno bisa selamat dari hukum seumur hidup, dan posisi Peggy akan